Yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda pada tim 13-16 Bualemo, Pak Kejari Bualemo, Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, yang kami hormati para wakil-wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Bualemo, yang kami hormati sekretaris daerah, para staf ahli bupati, para asisten, Bapak Ibu Kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bualemo, para camat dan kepala desa yang sempat hadir, insan pers serta hadirin yang kami muliakan. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, mengawali sidang paripurna pada hari ini, perkenankanlah saya mengajak Bapak Ibu para hadirin sekalian memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan serta beroleh kesempatan hadir di ruangan ini untuk mengikuti agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Bualemo. Dan sebelum agenda sidang ini dibuka, terlebih dahulu saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD beserta jajaran sekretariat DPRD menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita dan juga menjadi awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Amin. Dan dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo dalam rangka penyampaian pidato Bupati Kabupaten Bualemo periode 2025-2030 pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Maret tahun 2025, kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024 tanggal 6 September 2024 yang dalam poin 8 pada angka 2 menjelaskan bahwa bupati yang telah dilantik akan menyampaikan pidato atau sambutan sebagai bupati pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota setelah melakukan serah terima jabatan, dan juga telah dilaksanakannya pelantikan Bupati Wakil Bupati Bualemo terpilih Bapak Dr. Rumpagau dan Bapak Lamuddin Hambali SOS DPSI oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025 di Jakarta, dan juga berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.3/2021 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Maka untuk selanjutnya kami mengundang Bupati Bualemo periode 2025-2030 yang terhormat Bapak Dr. Rumpagau untuk menyampaikan pidato. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang saya hormati Forkopimda Bapak Dandim dan Bapak Kejari, Wakil Ketua Pengadilan yang saya hormati
yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kualemo, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Pemekaran PKK, Ketua dan anggota KKD, yang saya hormati yang mewakili perguruan tinggi Dr. Zuhri Abdul Samad, SIK, MSc, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gorontalo, yang saya hormati para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD yang sempat hadir pada sore hari ini. Para insan pers yang saya hormati dan seluruh undangan yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan ridho-Nya. Pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kualemo dalam rangka penyampaian pidato Bupati setelah pelantikan sebagai Bupati Kualemo periode 2025-2030. Salawat dan salam marilah kita serukan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah rahmatnya akan tetap tercurah kepada kita sekalian. Pimpinan Dewan dan para anggota hadirin yang saya hormati, pada hari ini Kamis, Rabu, Selasa. Pada hari ini Selasa, tanggal 4 Maret tahun 2025, kami berada di hadapan anggota DPRD Kabupaten Kualemo dalam rangka penyampaian pidato pertama kali kami setelah kami dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Setelah itu kami mengikuti yang disebut retret, bukan retret ya, yang kami ikuti selama 8 hari di Magelang. Oleh karena itu, sebagiannya setelah pelantikan kami langsung menyampaikan pidato, tapi oleh karena tugas ataupun yang ditugaskan oleh Bapak Presiden pada seluruh kepala daerah, baik bupati, wali kota dan wakil kota perwakilannya, untuk mengikuti kegiatan seperti yang kami sampaikan tadi. Kini proses pilkada telah berlalu dan kami berkomitmen telah berakhir. Selanjutnya marilah kita bergandengan tangan bersama-sama melupakan peristiwa-peristiwa yang lalu dan marilah kita membuka lembaran untuk membangun Kabupaten Kualemo berbangsa. Persatuan dan kesatuan itu merupakan satu tuntutan bagi kita sekalian untuk mewujudkan pembangunan yang telah kami sampaikan pada visi misi kami. Atas cita Presiden Republik Indonesia
yang disampaikan oleh beliau pada saat kami mengikuti di Jakarta, maka bagi kita semua, seluruh kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur, serta perwakilannya, wajib hukumnya untuk sama-sama menjalankan program ini, karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Olehnya dalam rangka mewujudkan ini, maka beliau mengambil kebijakan melakukan penghematan di setiap kegiatan, termasuk sampai ke tingkat daerah dan khusus infrastruktur sebagian ditarik oleh pemerintah pusat. Ini dimaksudkan bukan untuk menghilangkan tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi ditarik kembali kemudian dirumuskan akan disalurkan kembali kepada seluruh daerah yang membutuhkan itu. Kemudian salah satu penyampaian Bapak Presiden yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang sebelumnya telah kita katakan, yaitu biaya makan untuk SD dan SMP semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat, yaitu melalui Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah ini tidak diberikan beban apa-apa oleh pemerintah pusat. Hanya saja diminta oleh Bapak Presiden, pemerintah daerah bersama-sama masyarakat ini bisa memanfaatkan dana yang nantinya akan turun ke daerah untuk bisa membuat kita ada usaha kecil dan menengah yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, program ini memang berdampak baik bagi kita semua. Bagi masyarakat yang tidak mampu itu sangat bagus, tapi bagi masyarakat yang berjuang bisnis ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan pendapatannya. Oleh itu, program ini mari kita dukung bersama-sama, dan insya Allah kita berperan untuk membangun infrastruktur. Insya Allah akan diberikan dana khusus oleh Bapak Presiden melalui program dana tanah yang saat ini sudah dibuat dan sudah diresmikan. Dan apabila kita ada program yang menghabiskan anggaran puluhan miliar bahkan ratusan, maka pemerintah tidak perlu untuk meminjam kemana-mana, tapi cukuplah mulai dana negara ini akan disalurkan oleh pemerintah kepada daerah yang membutuhkannya, termasuk Kabupaten Bolengo. Di samping itu perlu kami sampaikan secara resmi, insya Allah pada bulan Juni ini Kabupaten Bolengo akan melaksanakan Smart School, launching Smart School untuk seluruh Indonesia. Ibu Satran di Bolengo oleh Kementerian Pendidikan disebut rumah pendidikan. Dirubah namanya Smart School, tapi dirubah jadi rumah pendidikan. Sebenarnya perlu saya sampaikan, ini adalah program nasional di IKN. Program nasional di IKN, dan kebetulan Bolengo sudah punya program ini sudah lama, menyampaikan ke pusat. Setelah berkonsultasi dengan kementerian, ternyata Bolengo yang belum siap, sementara IKN yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ternyata setelahnya belum siap. Sehingga Bolengo yang telah siap ditujulah oleh Menteri Pendidikan, yaitu pada bulan Juli insya Allah, kalau tidak ada akan launching Smart School atau rumah pendidikan
Allah diikuti seluruh sekolah, tentunya secara setara. Ini merupakan satu prestasi dari pendidikan di Kabupaten Kuala. Ini adalah prestasi karena belum ada di daerah lain, tapi ini boleh ada. Oleh karena itu, tentu ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk dari anggota DPR, juga Bapeda untuk menyukseskan ini. Ini barangkali yang perlu kami sampaikan. Insya Allah kehadiran kami pada saat ini bersama Wakil Bupati, juga kami didampingi oleh istri masing-masing, juga kakak adik. Maka melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah kita akan diberikan kesehatan, kegiatan dan kemuliaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pimpinan dan anggota DPRD kami sampaikan terima kasih. Bapak Bupati dan Wakil Bupati, para hadirin yang berbahagia, selaku pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuala, kami yakin dan percaya bahwa semua yang hadir di tempat ini, bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Kuala sangatlah bersukacita karena telah memiliki bupati dan wakil bupati pilihan raya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa bupati dan wakil bupati Kuala yang baru saja dilantik mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuala. Tentunya kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kuala, saya mengajak kita semua, marilah tingkatkan kebersamaan, rapatkan barisan, dan satukan persepsi dalam membangun Kabupaten Kuala yang kita cintai. Saya berharap kiranya segala perbedaan warna dan idola di masa pemilihan bupati dan wakil bupati yang lalu hendaknya kita tinggalkan, dan marilah bersama-sama kita menatap masa depan, karena yang terhormat Bapak Dr. Nusrul Pakau dan Mahmudin Hambali SOS MSI adalah sebagai bupati dan wakil bupati bukan hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi adalah bupati dan wakil bupati pilihan rakyat dan milik seluruh rakyat Kabupaten Kuala. Selanjutnya, bagi saya pribadi, Bapak Rumpakau yang biasa disapa Karun adalah merupakan sahabat baik, karena sama-sama sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuala periode 2004, dan tentunya dengan rekam jejak beliau yang sebelumnya pernah menjabat sebagai pimpinan DPRD dan juga sebagai bupati Kuala pada masanya, maka dengan berbekal pengalaman di DPRD dan telah mengenal wilayah Kabupaten Kuala, hal ini tidaklah sulit bagi beliau untuk menetapkan strategi, program, dan kegiatan demi kemajuan Kabupaten Kuala ke depan. Bila kita melihat kepada wakil bupati yang terhormat Bapak Mahmudin Hambali SOS, beliau adalah merupakan tokoh termuda sebagai wakil bupati Kuala yang rekam jejak beliau juga tidak jauh berbeda dengan Bapak Rum Pakau, sama-sama anggota DPRD 2004. Maka kami mengharapkan kehadiran wakil bupati yang merupakan darah segar dalam duet antara pasangan
ini menunjukkan kedekatan beliau dengan berbagai lapisan masyarakat. Maka untuk selanjutnya, saya atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bualemo, bahkan semua yang hadir dalam rapat paripurna Dewan hari ini, menyampaikan selamat atas kepercayaan dari masyarakat kepada yang terhormat Bapak Dr. Andrus Pagau dan Pak Udin Ahmadi Esos Seleksi yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bualemo masa jabatan 2025-2030. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menuntun dan membimbing kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam menahkodai Kabupaten Bualemo untuk 5 tahun ke depan. Amin. Terakhir, harapan kami selaku pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih, keduanya pernah menjabat sebagai anggota DPRD, maka tentunya sangat mengetahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara pemerintah Kabupaten Bualemo dengan DPRD diibaratkan orang yang hidup dalam satu rumah besar yang berbeda kamar. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD adalah hubungan kerja dengan kedudukan setara dan kemitraan. Setara artinya di antara lembaga pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, tidak saling membawahi. Sedangkan hubungan kemitraan yaitu antara pemerintah daerah dan DPRD bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan tentunya hal ini akan membangun suatu hubungan kerja yang saling mendukung, bukan menjadi lawan dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Semoga kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah akan terjalin lebih baik, yang merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif. Maka kedua lembaga tersebut harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dan selanjutnya, saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bualemo kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Serman Nurido SPD MM yang telah melaksanakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pejabat Bupati Bualemo yang saudara dan melaksanakan dengan baik, walaupun hanya dalam rentang waktu kurang lebih 2 tahun bersama seluruh jajaran birokrasi dalam menggerakkan berbagai administrasi pembangunan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Dan sebelum menutup agenda sidang paripurna pada hari ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bualemo, Bapak-bapak dan unsur koordinasi pimpinan daerah, sekretaris daerah, beserta kepala SPPD yang telah berkenan menghadiri rapat paripurna DPRD pada hari ini. Dan tak lupa pula ucapan yang sama kami sampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sempat hadir. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. Juhri Abdul Samad, SIK MSI, dosen FISIP UNG, serta para wartawan yang telah berpartisipasi aktif mengikuti pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini sampai dengan selesai. Dan bila mana pada pelaksanaan rapat paripurna terdapat kekurangan, maka dengan penuh kerendahan hati kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD beserta jajaran sekretariat DPRD menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan pimpinan komisi. Ya, silakan. Terima kasih.
Bupati, Pak Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini tentunya kami menyampaikan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan oleh pimpinan. Tentunya terkait dengan apa yang telah kita dengarkan tadi, bahwa setelah Bupati dilantik menyampaikan beberapa hal kegiatan, ini pun berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dimana di dalam termasuk dalam visi dan misi. Oleh karenanya, berdasarkan regulasi Permendagri nomor 86 2017 dan Undang-Undang nomor 25 tentang perencanaan nasional, maka tentunya diwajibkan untuk pemerintah daerah ataupun bupati dan wakil bupati terpilih untuk kiranya dapat menyampaikan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas dan dijadikan agenda sebagai acuan untuk kiranya menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan selama 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, kami tentunya sebagai perwakilan fraksi agar supaya kiranya khususnya kepada pemerintah daerah agar supaya secepatnya dapat menyerahkan dokumen ini agar supaya kami pun sebagai anggota DPRD dapat melakukan pembahasan yang secepatnya sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat agar supaya apa yang disampaikan oleh Pak Bupati pada hari ini bahwa kita sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama bersatu, kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun kabupaten Bolego yang kita cintai ini. Tentunya kami selaku anggota DPRD siap berada di garda terdepan untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Bupati Bolego dan Kepala Bupati. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anggota yang terhormat Saudara Haji Hanis Rahman yang telah berhadir dan kami sudah diskusikan. Insya Allah dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPRD. Akhirnya dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Bolego pada hari ini Selasa 4 Maret tahun 2025 kami nyatakan ditutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa.